Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur Tuhan memberkati kita dengan hari yang baru dan akan tuntun kita sepanjang hari ini dengan hikmat serta pertolongannya yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama Bread of Life. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah yang setia memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini kami bangun dengan anugerah yang baru di mana Tuhan akan pimpin sertai kami di dalam segala langkah kehidupan kami. Mengucap syukur, Sobat Messenger, Engkau berkati kami hari demi hari. Kami boleh melihat akan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan mengawali hari ini dengan duduk diam, mendengar suara Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kami. Berkati kami semua yang lemah terbatas, Roh Kudus berikan pengajaran kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita setiap hari kita menjumpai banyak orang dengan karakter, dengan sifat mereka masing-masing. Dan seringkali kita melihat bahwa mereka yang disebut orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, kita mendapati kehidupan mereka sejahtera, kehidupan mereka makmur, kehidupan mereka kelihatannya senang-senang saja. Meski mereka hidup di dalam ketidakkebenaran, dalam ketamakan mereka. Sehingga acap kali kita bertanya, mereka hidupnya tidak benar, mereka orang tamak, mereka orang fasik. Tetapi kenapa hidup mereka nampaknya mereka diberkati, mereka kaya, mereka senang? Seperti apa yang dipandang juga oleh pemazmur Asaf ketika dia melihat kehidupan orang-orang yang tamak, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kisah dari negeri Cina pada zaman dinasti Xia. Di dalam raja yang terakhir, yaitu Raja Xiaji, raja terakhir dari dinasti kerajaan Xia ini. Dia adalah seorang raja yang tamak, seorang raja yang punya kekuasaan yang luar biasa besar, tetapi menggunakan kuasanya yang besar itu dengan salah, menyalahgunakan kuasanya sebagai raja untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Ketika Raja Xiaji memerintah dalam dinasti kerajaan Xia, dia membangun istana termegah sepanjang sejarah dinasti kerajaan Xia. Raja Xiaji memeras tenaga rakyat melalui kerja paksa. Mereka dipaksa untuk membangun istana yang megah tanpa ada bayaran upah bagi mereka. Bahkan mereka harus bekerja sedemikian keras, sedemikian beratnya. Dan yang dianggap malas akan disiksa, akan dihajar. Bahkan Raja Xiaji, dia
juga suka merampas tanah atau ladang dari rakyat. Setiap hari perilaku Raja Syaji semakin hari semakin jahat. Dia menggunakan kuasanya untuk memaksa rakyat mengambil bagian, membangun istana yang megah tanpa upah, merebut tanah, merebut ladang, merebut kebun mereka untuk memperkaya dirinya dan juga keluarganya. Raja Syaji beserta keluarganya berpesta pora setiap hari karena kekayaan yang mereka miliki, yang berasal dari rakyat, yang mereka rebut, yang mereka rampas haknya. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Semakin hari, rakyat semakin menderita atas segala kebijakan perbuatan Raja Syaji yang hanya mengumpulkan kekayaan, membangun kemegahan untuk namanya sendiri dengan mengorbankan rakyat kerajaan Xia. Pada waktu itu, di selatan Sungai Kuning, ada seorang bernama Sangtang. Dia adalah seorang yang pernah diturunkan jabatannya, kedudukannya dalam pemerintahan, karena tidak mau melakukan, menuruti perintah dari Raja Syaji. Ketika ketahuan, kemudian diturunkan jabatannya, bahkan akhirnya diberhentikan, dipecat dari jabatannya karena tidak mau menuruti, melakukan apa yang diperintahkan Raja Syaji untuk merampas rumah, tanah, ladang dari rakyat. Meski demikian, Sangtang, ia tetap mau membantu rakyat yang ditindas oleh Raja Syaji. Sangtang tidak takut. Sangtang tetap terus memperhatikan bahwa Raja Syaji ini makin hari makin jahat, makin hari makin banyak rakyat yang menderita akibat perbuatan Raja Syaji. Maka Sangtang semakin hari dia juga semakin memperhatikan kehidupan rakyat yang ditindas oleh raja, bahkan membantu para kepala wilayah ketika dia ada dalam tekanan, ancaman Raja Syaji yang ingin memeras rakyatnya. Pada suatu malam, Sangtang berjalan-jalan dan dia melihat ada seorang pemuda yang sedang menebarkan 4 lapis jala untuk menangkap burung. Sangtang kemudian bertanya kepada pemuda ini, "Apa yang kamu lakukan?" Pemuda ini kemudian mengatakan, "Aku ingin menangkap burung sebanyak-banyaknya. Maka aku memasang 4 jala untuk menangkap burung itu, supaya bisa aku jual dan menguntungkan buatku. Ayo burung-burung, datanglah ke perangkapku, masuklah ke perangkapku, supaya aku bisa menjual dan mendapatkan keuntungan yang banyak buat aku, buat keluargaku." Ketika Sangtang mendengar apa yang diucapkan pemuda ini, Sangtang kemudian berkata, "Mengapa kamu berbuat begitu?
Mengapa engkau harus menangkap burung sebanyak-banyaknya hanya untuk dijual dan mendatangkan keuntungan bagimu? Biarkan burung itu pergi bebas. Jikalau ingin engkau menangkap burung itu untuk menjualnya, maka lakukanlah dengan baik, dengan benar. Sangtang kemudian memotong 3 jala, mengambilnya, dan membiarkan 1 jala untuk menangkap burung bagi pemuda itu. Sangtang mengatakan, kita hidup untuk menjaga kelestarian, baik tumbuhan maupun binatang. Kita hidup juga memperhatikan akan kebutuhan orang yang lain. Bukan untuk dirimu sendiri, keuntungan keluargamu, tetapi semua kita hidup bersama-sama untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Di kemudian hari, Sangtang karena tindak tanduk perbuatannya yang memperhatikan rakyat banyak dan membantu para kepala wilayah dalam menghadapi tekanan, ancaman dari Raja Syaji yang ingin mengambil hak dari rakyatnya. Maka sekutu, teman dari Sangtang ini bertambah banyak dan bertambah kuat. Hingga 1 hari kemudian, banyak rakyat, banyak para kepala wilayah, bahkan pejabat kerajaan, pejabat istana yang tidak setuju dengan ketamakan Raja Syaji, akhirnya bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan Raja Syaji. Hingga 1 hari kelak, dinasti kerajaan Xia runtuh, berakhir karena Sangtang mengingatkan kembali bahwa ketamakan akan merugikan banyak orang. Ketamakan akan menghancurkan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat The Messenger, jangan menjadi orang tamak hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk keuntungan diri sendiri, mau menang sendiri, serta menindas yang kita pandang lebih rendah kepada kita, bahkan merampas hak mereka, tidak peduli kepada mereka yang lemah, miskin. Yang kita pikirkan hanya keuntungan bagi diri sendiri. Itulah orang yang tamak. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang tamak. Di dalam Mazmur 73, pemazmur Asaf melihat bahwa dalam dunia ini seringkali kita menjumpai orang yang tamak, orang yang fasik. Hidupnya nampak lebih baik, lebih makmur daripada kita. Perhatikan di dalam Mazmur 73 ayat 1 hingga ke-9 di sana dikatakan demikian. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, iri, cemburu, orang fasik, tapi hidupnya penuh dengan kemujuran. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka.
berpesta pora atas penderitaan orang lain, memiliki kekayaan hanya untuk diri sendiri dan keluarganya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngata-ngatain dengan jahatnya. Hal pemerasaan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Orang yang tamak, inilah yang mereka lakukan. Membual, merampas, mengata-ngatain orang dengan kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik. Mereka hidup di dalam kecongkakan, kesombongan, berpesta pora di tengah penderitaan orang lain. Karena itu, Tuhan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur Asaf di dalam pasal 73 ayat 27 mengatakan demikian. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tuhan melihat, Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Dan kita diajar untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita dapat menolong mereka yang menjadi korban dari perilaku orang-orang yang tamak. Kita dapat memberikan nasihat, menegur mereka, orang yang tamak, meski tidak mudah. Kita akan dilawan, kita akan dihina, kita akan diejek. Tapi Tuhan punya cara di mana orang-orang yang tamak dalam kehidupan mereka, Tuhan akan memberikan hukuman. Karena itu, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, kita pun diingatkan, jangan menjadi orang tamak. Ketika kita punya kuasa, ketika kita punya harta, dan mulai memandang rendah kepada orang lain, sikap tamak itu lambat laun akan muncul. Kita mau menang sendiri, kita tidak mau kalah, bahkan kita kemudian merampas hak dari orang-orang yang lemah. Satu kali ketika ada di dalam sebuah antrian di sebuah bank, orang-orang sedang berantri, nasabah sedang diantri, kemudian tiba-tiba masuklah seorang yang bertubuh tinggi besar dengan pakaian yang sangat rapi. Dan orang ini kemudian langsung berjalan dan berdiri di depan teller. Tidak ikut antrian. Maka sang teller bank kemudian mengatakan, maaf Pak ya, Bapak mohon antri. Ketika diberikan nasihat, Bapak ini kemudian menjadi marah. Aku ini pejabat. Saya buru-buru ada urusan yang penting. Saya harus nomor 1 dilayani. Bapak ini tidak peduli dengan antrian. Aku pejabat punya kuasa. Aku harus dilayani terlebih dahulu. Memandang rendah orang lain. Dan ketika diberikan nasihat, menjadi marah. Bahkan ketika kepala cabangnya
keluar dan memberikan pengertian. Bapak ini semakin marah dan kemudian meninggalkan bank itu. Jangan menjadi orang tamak. Inilah yang menjadi satu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Ketika kita dianugerahi kekayaan, dianugerahi jabatan dan kuasa dari Tuhan, tetaplah hidup dalam kerendah hatian. Tetap memandang orang lain apa yang menjadi kebutuhan kepentingan mereka. Saling menghargai, saling menghormati, maka kehidupan kita didapati memiliki kerukunan, kedamaian satu sama lain. Jangan menjadi orang tamak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, acap kali ketika Engkau berkati kami dengan kekayaan, dengan jabatan kuasa, kami menyalahgunakan kekuatan kami dengan memandang rendah orang lain, mau menang sendiri, menjadi nomor satu yang harus didahulukan daripada yang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Berkati untuk Sobat Messenger dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, bekerja sama dengan banyak orang, kasih Kristus boleh nyata di dalam tutur kata, sikap, perbuatan, perilaku kami sepanjang hari ini. Berkati semua usaha pekerjaan kami, Engkau akan membuatnya berhasil. Lindungi, jagai dalam segala perjalanan yang kami tempuh. Engkau yang memberikan keselamatan. Hindarkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dari segala sakit penyakit. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjalankan peran kami, memberikan yang terbaik. Berkati ya Tuhan untuk kota tempat di mana kami tinggal masing-masing, baik di kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain. Engkau yang memberikan perlindungan, memberikan keamanan, kesejahteraan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab di tengah keberagaman orang-orang yang kami jumpai. Kami tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terus dilaksanakan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tenaga medis yang melayani, Engkau yang memberikan hikmat, semangat, ketulusan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Ajar kami, seluruh rakyat Indonesia juga bertanggung jawab dengan menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin di segala bidang kehidupan kami masing-masing. Sehingga negara kami Indonesia dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa memberkati bangsa dan negara kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa akan menyertai langkah kehidupan kita di dalam segala perkara. Hidup dalam kerendah hatian, karena berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, kita diingatkan kembali dalam kehidupan kita setiap hari.
Jangan menjadi orang yang tamak, tapi perhatikanlah kepentingan, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidup kita meneladani Tuhan Yesus untuk berbagi kasih satu dengan yang lain dan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.